Bagaimana nasib atau makna dari yang namanya freelancer? Kalau yang booking cewek-cewek BO itu freelance juga nggak ya hitungannya? Apa free sex ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel paling ngocol apa lagi lo bukan gas, John. Ini the best set ever. Asik. Aku nih lagi di mana sih syutingnya lah? Jadi Bang Joni sudah berada di sebuah studio. Halo teman-teman, saya Faisal Salatif, saya wedding photographer, commercial videographer, dan kali ini lagi penuh keramaian nih di studio saya. Camilla Atelier. Camilla Atelier. Faisal Harsalatif. Yoi. Seorang pekerja yang akan kita bahas. Di sini di episode kali ini kita akan ngebahas bagaimana nasib atau makna dari yang namanya freelancer. Cari duit nih. Doain ya dapat duit yang banyak abis ini. Cang Ali, coba kamera ke sana Cang Ali. Mak Jang, jadi pengen kawin lagi Cang Ali? Ya Allah, kawin Gi. Jadi episode kali ini ternyata ini adalah salah satu buah karya dari Faisal yang di masa sekarang ini sudah berhasil mengedukasi banyak orang ya, dan itu cukup bisa saya ambil intisarinya ya. Jadi Faisal ini dulunya adalah anak buah dari Gas John, seorang fotografer yang dipungut dari tong sampah. Faisal muda, Faisal dulu lu berprofesi emang udah jadi fotografer apa gimana sih? Kagak, gue mah aslinya putus kuliah bang. Aduh, Gagal jadi musisi, terus kerja jaga warnet, terus mulai sadar sama nggak bisa idealis, akhirnya gue kuliah lagi. Kuliah lagi singkat, akhirnya gue sekarang jadi fotografer tuh. Intinya gue pengen berkeluarga, gue pengen hidup gue lebih baik. ada yang mau tuh dulu ya? Oh iya ada dong. Terus. Gue dulu mah ganteng SMA pang. Tapi sekarang? Iya. Emang bisa berubah manusia? Cuman pas mau jadi anak band, terus nggak punya penghasilan, nggak bisa merawat diri juga mungkin. Tuh gue jadi istilahnya gembel warnet lah. Genet. Iya genet. Sampai umur gue 27, gue mutusin gue udah deh nggak usah jadi musisi, gue pengen bayar utang gue sama orang tua gue. Akhirnya gue kuliah lagi, terus sampai gue lulus, terus tiba-tiba teman gue itu nawarin, lu mau nggak beli kamera? Buat apaan? Coba jual beli kamera aja. Ya udah, gue beli itu kamera, ikut komunitas Depok Fotografi, nempel sama almarhum Bang Ali Umar. Terus ya udah sampailah gue sekarang nih. Prosesnya tuh nggak lama. Jadi gue main musik itu bisa bertahunan, penghasilannya segitu-segitu aja. Tapi ketika gue minta maaf sama orang tua gue dapetin itu ijazah. Terus gue nyari profesi baru, setahun gue belajar moto nggak berpenghasilan, tapi setahun berikutnya gue bisa ke Vietnam bang. Berarti lu fotografer by accident ya? Jadi Iya. emang tidak bercita-cita? Emang nggak ada cita-cita. Tapi saat itu Anda berpikir nggak kalau fotografer itu sebenarnya profesi pekerjaan yang aman atau enggak gitu? Atau lu emang karena punya kamera terpaksa? Awalnya namanya laki-laki ya, tertarik sama bidang tersebut ya karena motoin model-model cantik. Telanjang? Enggak, masih Wah. sopan-sopan. Sopan-sopian udah meninggal. Iya. Lu kayak model-model kayak lu motret cewek telanjang juga nggak nafsu-nafsu amat kali ya? Hah? Kali, pengen lah pastinya. Ya jadi lu baal lu. Enggak. Baal gila cewek. Oh kalau udah terbiasa gitu. Iya kan kalau dulu gua motret fashion ya. Hmm. Itu kan cewek ganti baju sekena aja. Kita belaga jadi gay aja. Kan mereka jadi nggak peduli kan ya? Ngondek-ngondek gitu ya. Padahal kita, Masya Allah, cakep juga ya. Tapi lama-lama jadi baal loh. Jadi kehidupan cintanya nggak ada experience. Udah sering lihat cewek telanjang ya kan? Oke. Gue pengen nanya, dulu lu akhirnya memutuskan jadi fotografer tuh, lu dulu udah tahu belum pekerjaan ini beresiko? Ya enggak, gue pokoknya dapat keahlian baru. Terus ya itu karena motoin model, gue tertarik. Terus untungnya ketemu almarhum itu tuh Bang Ali Umar, dia yang sedikit menyelamatkan gue dari yang belok-belok tuh. Jadi gue ya udah emang dunia fotografi tuh buat cari duit, bukan buat mainin cewek. Jadi udah sempet belok, ditarik lagi nih. Ayo yang lurus aja ikut fotografi pernikahan gitu. Itu ada di Al-Fatihah, Cang. Jadi Al-Fatihah. Apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan itu akhirnya menjadikan lo sebagai seorang fotografer profesional ya? Iya. Itu tahun berapa tuh Sal, kalau boleh tahu Sal? Itu gue lulus kuliah 2013. Jadi mungkin itu kejadian awal-awal 2014 lah. Langsung banyak kerjaan Sal? Enggak lah, gue setahun ya cuman motoin cabe-cabean lah istilahnya. Pedes dong? Dari kan gue sebelumnya kerja kantoran tuh bang, banyak tabungan. Gue mau menikah gagal waktu itu, jadi tabungannya
gue pakai buat nraktir model-model. Yuk kita foto di sana, lu makan apa? Lu lagi cerita lu makan. Ini rokok nih. Rokok. Oh langsung masuk brand nih. Ini nggak boleh ngerokok kan? Janganlah, ntar anak gue suka main ke studio, Bang. Jadi ini kayak situasi di mana kita nggak bisa ngerokok, tapi mulut gue pengen ngerokok. Jadi karena gue sudah ketergantungan nikotin, dari Sampurna mengeluarkan sebuah produk yang bisa ngebantu orang-orang kayak gue ini. Namanya Siro. Ini cocok buat kita nih kayak lo lagi meeting. Hah? Lo motret nih di akad nikah, kan lo nggak boleh ngerokok. Iya. Lo tinggal ngemut ini aja. Oke. Rasa ngerokok lo jadi hilang. Pernah motret pesawat gak? Belum. Nah, kan lo nggak bisa ngerokok di pesawat kan? Lo pakai ini aja. Ini produk Sampurna. Ini bisa dibeli di Shopee-nya Gas John. Oke. Ya. Itu bisa ditelan. Jangan, ya lu kemut-kemut aja kayak orang nyirih aja. Oke. Tapi gue udah kayak ngerasa ngerokok nih. Tuh, gue kayak ngerokok gue. Luar biasa. Nikotinnya udah mulai bekerja gitu. Karena kan asupan nikotinnya gue butuh. Gitu. Terus apa tadi lu ngomong apa? Udah meyakini fotografer tuh bisa menghidupi nggak? Maksud gue kan lu masuk fotografer udah telat kan berarti umur 27 tuh. 30. Di usia 30 tuh hitungannya udah telat lu. Iya, ketuaan ya. Udah capek fisik lu. Motret wedding capek kan? Iyalah, gue bangun bisa jam 2, jam 3 sering banget. Lu bangun subuh, orang lain ajan di masjid, lu malah motret, ya kan? Itu berarti 2014 kan? Ya. Berarti sekarang 2023 udah 9 tahun ya. Kok bisa bertahan gitu? Lu masuk udah telat, lu persaingan sama generasi-generasi muda, gimana cara lu bisa survive, bisa bertahan Kalau ya? gitu mungkin sih gue pernah baca tuh istilahnya the power of kepepet gitu ya. Oh iya. Jadi kan selain kepepet juga tertarik. Wah, gue jadi kenal banyak cewek nih. Anjing. Iya kan? Motivasi masih perempuan tuh ya? Iya karena belum nikah waktu Oh, itu. iya. Terus apalagi punya kamera kan berasa ganteng banget. Iya, kan? iya bener-bener. Muka gue begini jadi, wih cewek secakap apa juga. Ya Pas, mau iya. aja diajak foto, ayo kita tuh kamera harus full frame. Oh yang terbaik lah. Iya yang terbaik. Jadi udah gue tadinya kameranya APS-C, terus nabung-nabung beli kamera full frame paling jelek. Pokoknya yang penting full frame aja tuh. Terus ya udah. Apa kamera pertama dulu? Nikon lah ya? Pertama nggak, Canon 60D. Lu tahu nggak Canon dari mana? Di Jepang. Salah. Yang mana? Canon tulisannya gimana? Canon. Dia sebenarnya itu adalah produk dalam negeri sebenarnya. Dia itu produk yang diciptakan dari Sumeneb, Madura. Dulu tuh namanya Caknon. Anjing. Caknon, cuman karena kurang komersil, Oke. dibeli sama orang Jepang jadi Canon. Oke siap. Ya, itu. Nah terus lo beli Nikon pertama. Canon. Iya, 60D. Canon. Terus karena waktu itu ada. Dan satu lagi, kenapa Canon itu bisa sangat terkenal dan mendunia produknya? Kenapa lagi tuh? Karena dia nggak bakal mati. Karena dia Canon. Berarti tadi menarik nih soal the power of kepepet. Bener nggak sih? Lu karena kepepet lu akhirnya bisa hidup pandangan Iya lu. banget. Kalau menurut gua sih pas banget karena emang saat itu usia udah 30, belum menikah juga udah ngebet banget pengen ngew. Ngew. Akhirnya gimana caranya? Terus apalagi ketemu industri fotografi pernikahan itu yang gua kerja cuma Sabtu Minggu, dapatnya itu bisa 2 kali UMR kurang lebih. Saat itu ya. Saat itu ya. Terus ya udah tuh gua Walaupun tuh saat 2014 itu belum ada kecintaan tuh. Lu apa? Lu udah langsung suka sama fotografi? Ada. Jadi tiba-tiba hari Jumat atau Sabtu gitu, gue moto siraman dan namanya siraman kan haru ya. Orang kan pada nangis. Nah di situ gue baru tersentuh gitu. Mungkin itu turning point gue. Jadi ketika gue foto, padahal foto gue jelek banget. Itu gue masih inget dia siraman di balik pagar di depan pintu masuk. Tapi lo fokusnya ke Sempit pagar ya? banget. Gue kan udah dikasih tempat yang susah. Gue juga baru berapa minggu belajar moto. Langsung Tapi- dapat medan begitu ya? dapat medan begitu tapi di hati gue, ih anjing gue keren banget ya, gue bisa ngabadiin momen orang sakral dan gue bisa berkarya karena kan gue awalnya pengen jadi musisi, gue pengen punya karya musik tapi kali ini gue punya karya Visual. foto visual. Nah di situ pas gue dapet harunya, gue bilang sama temen gue, Nif, nih gue mau jadi Fotografer aja. nih. Anakku, tidak terasa kini engkau telah dewasa. Engkau telah memilih dan menentukan pria yang akan mendampingi dalam kehidupanmu kelak. Kini Dedi dan Mami telah selesai menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya. Pesan Mami dan Dedi, jadilah istri yang patuh, patuh dan taat serta hormat pada suamimu. Dedi, tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Dedi.
adalah laki-laki nomor satu di dalam hidup. Tolong bimbing dan doakan laki-laki pilihanku agar menjadi laki-laki dan imam seperti Dedi. Karena kepepet, gue juga jadi pengen belajar. Jadi tadinya gue cuma bisa foto, beberapa bulan itu selalu jadi cadangan. Istilahnya, kalau suatu vendor dia nggak pakai klien yang butuh 3 fotografer, gue nggak pakai. Gue bukan fotografer kedua, gue fotografer ketiga. Gue ngeluh deh tuh sama Bang Ali Umar, curhat almarhum. Bang, gue kayaknya perlu belajar video deh. Almarhum bilang, yoi lalu gaya-gayaan, lo foto aja belum becus udah mau video. Cuman gue ngotot, lagi-lagi gue ngotot. Karena kepepet juga, gue pengen bang belajar video supaya gue kepake. Nah dari gue bisa belajar video kan gue mulai dapat project-project lain. Terus waktu itu mulai teman kita juga tuh si Samit tuh dia ngomporin beli drone. Gue belajar lagi beli drone dari situ. Jadi naik-naik terus tuh dalam waktu singkat. Cuman ya jaraknya sekitar 33 itu gue udah bisa berani ngelamar anak orang. Bini gue sekarang. Mau tuh? Mau lah. Pas ada penolakan nggak? Enggak lah. Duitnya banyak? Banyak coy. Nah. Jadi tadi gue bilang sebulan itu gue bisa 2 kali UMR Bang. Jadi sebenarnya profesi pekerja lepas tuh kalau kita punya niat dan punya kemauan sebenarnya aman-aman aja ya? Pastinya aman-aman. Atau enggak juga? Aman. Ya itu yang penting kemampuan adaptasi lo tuh luar biasa dibandingkan yang kayak kemarin kan kita diuji nih pandemi kan ya. Gua diuji pandemi yang tadinya gua selalu dapet callingan tuh Sabtu Minggu dari lo juga banyak gitu kan. Sampai akhirnya pandemi kita semua tengkurap. Gua lagi-lagi belajar hal baru, gua coba belajar YouTube dan gue bikin konten belajar YouTube. Jadi gue lagi belajar YouTube tapi bikin konten belajar YouTube. Jadi sok-sok ngajarin orang padahal gue lagi belajar. Tapi kan gue kan punya basic lighting bagus. Audio juga gue jaga. Itu gue tampilin, gue waktu itu black and white tuh. Nggak ada warna-warna kayak gini. Terus gue share tuh, gue blast ke WhatsApp kontak gue siapapun itu. Sampai ada Bank BUMN karyawan yang ngeliat tuh karya gue itu. Dia nanya, Sal, lu bisa bikin podcast kayak begini? Bisa, ini lihat aja. Oh ya udah deh, kita ada project butuh podcast. Lo jadi yang ngejalanin project itu. Dapat gue Bang. Jadi pandemi tuh ketika orang nggak punya duit, gue malah nggak sampai jual kamera, gue malah bisa beli kamera. Lagi-lagi tuh kemampuan adaptasinya diuji. Oh, jadi memang sebagai seorang freelancer tuh kemampuan adaptasinya tuh. Betul. Nah itu ngebangun adaptasi itu gimana caranya Sal? Tipsnya Sal? Tidak menentu lah. Kalau freelance itu kan ya apa? Based on callingan gitu loh. Lu deg-degan setiap hari kan sudah biasa kan sebenarnya kalau sebagai freelancer kan. Nah lu gimana ngelatih diri lo atau mecut diri lo nya lagi tuh selain faktor kepepet ya. Kalau kepepet kan kayaknya hampir semua manusia di negara berkembang seperti Uganda ini kepepet. Oke. Ketika gue melakukan sesuatu yang belum pernah gue lakukan, ternyata gue dapat banyak hal baru Bang. Gue ketika masih seumuran mereka nih, seumuran pik-pik ini yang nggak peduli kita ngomong mereka bacot sana sini gitu kan, gue juga melakukan itu saat itu. Orang ngoceh guru, gue bodo amat, nggak peduli. Terus juga gue ditanya apa nggak mau ngejawab, jadi pemalu lah. Gue tuh nggak bakal ngobrol kayak begini ke orang tuh nggak mungkin. Tetapi ketika gue kepepet, ketika gue ketemu profesi baru ini dan gue belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk ngobrol, ternyata itu membawa perjalanan gue tuh jauh banget. Jadi intinya adalah ketika kita nyobain hal yang belum pernah kita cobain, kita nggak pernah tahu itu di balik sana tuh ternyata ada rahasia apa? Banyak kejutannya tuh banyak banget. Gue belum nyampe 2 tahun belajar foto video, tiba-tiba gue bisa nyampe Vietnam, dibayar ya nggak mahal sih. Tapi gue nikmatin tidur hotel bintang 5, naik kapal pesiar, gue seminggu di sana. Tuh gue yang tadinya boro-boro ke Bali ya, gue paling jauh paling ke Bandung. Oh, Jakarta Selatan iya, lah. Jakarta Selatan udah keren banget. Tapi gue bisa sampai ke Aceh, sampai ke Merauke, sampai ke Kalimantan. Karena ya itu ternyata ketika gue nyobain hal yang bukan hobi gue, bukan minat gue, tapi gue mau coba, dikasih aja kejutannya. Dan itu mungkin yang bikin gue, oh gue coba lagi deh, gue coba lagi. Kayak tadi gue coba, pandemi gue coba nge-YouTube, ketemu klien. Terus sekarang kita sama-sama YouTuber nih, sementara lo YouTube yang udah oke lah, gue masih segini-segini aja. Tapi boleh channel gue yang ditonton tuh sedikit. Tapi lihat anak-anak PKL ini seberapa banyak sekarang. Buat gue sih itu lebih berarti sih. Ada value lebih lah ya. Ada value lebih, jadi selain jumlah viewers, jumlah subscriber, tapi ya insya Allah niat gue kan sharing ke anak-anak ini nih. Yang mudah-mudahan mereka tuh nggak harus kayak gue istilahnya di umur 25 tuh jadi gembel warnet. Mudah-mudahan mereka ketika di umur belum punya KTP nih udah ketemu gue. Tapi mudah-mudahan tuh mereka jadi ada percikan, ada pecutan bahwa
gue bisa juga nih kayak si anjing ini nih. Guguk. Walaupun udah punya kesalahan tapi berani untuk bangkit lagi. Lalu ketika sudah bangkit nggak terlena. Itu intinya adalah ketika kemauan gue untuk terus belajar terus. Mantap nih John. Jadi ini sebuah video yang bisa menguatkan semangat teman-teman yang mungkin hancur. Jadi teman-teman yang cari kerja di Republik Uganda yang serba sulit mungkin bisa coba menjadi seorang pekerja lepas. Dan pekerja lepas tuh nggak hanya cuman di bidang multimedia atau audiovisual ya. Banyak banget. Pekerja lepas sebagai kalau yang booking cewek-cewek BO itu freelance juga nggak ya hitungannya? Apa free sex ya? Itu juga freelance, Itu coy. obrolannya beda lagi tuh. Tapi itu freelance juga. Iya, tapi kan Freelance itu banyak yang terjebak di comfort zone nih, Sal. Nah, Jadi gua kan punya wedding company ya. Jadi pekerja freelance-nya tuh rata-rata udah umur tua, Iya. tapi dia masih aja motret wedding. Itu kita aja yang umur 30 ujung aja kaki udah berasa geter ya. Apalagi nih yang udah umur 4, hampir 50 dia masih motret wedding. Nah maksud gua gimana sih? Apakah freelance akan selamanya seperti itu? Atau dia sebenarnya bisa berkembang lebih? yang ngasih makan yang punya vendor aja kan ya mereka lah kurang lebih dari karyanya mereka kan. Itu kan punya skill kan. Tetapi kalau dia cuman hanya sebagai tukang, selamanya ya istilahnya marginnya tukang yang didapat, bukan margin yang punya kontrak. Selama dia nggak mager, nggak terlena sama ya itu karena dapatnya emang gede freelance tuh. Kalau gede mungkin enggak, tapi kalinya banyak kali kalau freelance. Dan banyak orang yang nggak suka terikat kali. Nah mungkin juga. Sebenarnya kan kalau lebih gede ya kenapa nggak freelance itu dia bangun company sendiri gitu. Tapi kenapa enggak gitu? Itu mungkin ada jawabannya juga nggak mau ribet. Nah itu maksud gua. Nah mereka kan udah terbiasa kerja hanya sehari. Kerja lalu sehari pos-posnya dibayar. Udah urusan yang lain gitu. Mungkin nggak mau ribet sih Bang. Nah tapi ada baiknya nggak? Gimana kalau freelance itu jangan sampai nyaman di zona-zona itu kan itu zona berbahaya sebenarnya. Karena kan namanya freelance itu halangannya, hambatannya itu ya umur. Karena kalau gua syuting layar lebar atau film itu kan kru-krunya itu emang semua rata-rata hampir 99% tuh pekerja lepas. Dan yang banyak gua lihat sih emang teman-teman freelance itu teman-teman yang terjebak di comfort zone itu sebenarnya dan itu sebenarnya bisa dibilang bahaya sebenarnya. Iya. Ya karena bener lu nggak mungkin lu akan menghabiskan hidup sebagai ini gitu. Karena freelance kan harus diakui kan nggak ada jaminan apapun gitu kan. Iya. Nggak ada jaminan kesehatan. Asuransi juga nggak ada. Jaminan kesehatan, asuransi, terus uang pensiun apalagi kan. Nggak ada. Jangan lupa jadi anak kecil Bang. Maksudnya gimana tuh? Nih kalau gua kan ada anak 2 nih, umur 3 tahun sama 5 tahun. Itu yang gue perhatiin, mereka tuh ada hal apapun, mereka tertarik untuk bisa. Untuk nyoba, mau udah kita omelin, jangan main ke sono, jangan main ke sana, dihajar aja. Nah itu, terkadang kita udah dewasa, lupa bahwa kita punya hal tersebut juga. Bahwa kemauan kita untuk belajar Sebenarnya masih ada gitu. Masih ada sampai kita mati. KFC aja kan yang dibikin sama kakek-kakek umur 60-an tahun. Colonel Sanders ya. Iya. Sama juga tuh kayak bapak-bapak udah umur 40, 50 masih aja mau kawin lagi. Nah, Berarti sebenarnya kemauan itu ada termasuk kawin lagi. Belajarlah sampai kalian meninggal gitu. Jadi itu aja John. Jadi semoga ini pembicaraan ini adalah episode tersederhana tapi gua pribadi bisa mengambil intisari. Intisarinya nggak ada nih. Hah? Intisarinya nggak ada. Tapi kita bisa mengambil intisari dari obrolan ini bagaimana sebenarnya pekerjaan yang kita anggap tidak aman ternyata Faisal ini sudah membuktikan beliau bisa survive gitu ya. Semoga misi lu tercapai ya. amin. Karena hidup itu nggak lebih baik daripada kita bisa berbagi dan bermanfaat. Terima kasih banyak waktunya ya. Semoga tayangan ini John memberikan inspirasi, motivasi buat kalian. Bang Joni dan juga Bung Faisal izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Tapi kepepet tuh, ini John ingat sesuatu. Jadi kayak ada sebuah cerita ya di sebuah kuburan lama. Itu ada seorang pemadat di desa itu orang yang paling banyak dosa, sinner pendosa. Dia lagi jalan, tiba-tiba dia kecemplung ke sebuah kuburan ceritanya. Di dalam sebuah kuburan tuh, lu berusaha naik kan nggak bisa tuh Sal. 2 meter kan, dia akhirnya sampai menyerah nih, dia mau. Tapi singkat cerita, orang ini yang tadinya hampir menyerah, berusaha manjat, jatuh lagi, berusaha manjat, jatuh lagi. Tiba-tiba dia dengar suara di dalam.
Wih, ngapain lu? Nggak sampai sedetik dia udah ada di atas, Beb. Ngerti nggak? Iya, takut lah. Gue aja denger ceritanya Takut ya? langsung kayak denger Ya, beneran. itu maksudnya, itu adalah makna dari the power of kepepet. Orang biasanya kalau kepepet, loncatnya tinggi.